Jika pada hari ini, kau masih bisa memilih siapa dirimu, maka bersyukurlah, karena akan datang satu hari, di mana tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. Hari di mana rahasia hidupmu akan dibuka. Tidak oleh manusia, tidak oleh malaikat, tetapi oleh sebuah makhluk bumi, yang namanya telah disebut dalam Al-Quran. Makhluk itu bernama Dabah Al-Ad. Inilah kisah panjang tentang makhluk misterius yang akan muncul pada akhir zaman. Makhluk yang akan berjalan ke setiap sudut bumi, menandai manusia satu persatu, mengungkap siapa yang jujur dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura. Akhir zaman tidak dimulai oleh suara trompet, melainkan oleh perubahan perlahan di hati manusia. Dunia tampak maju, teknologi meningkat, tapi hati manusia menyusut. Yang halal dianggap lambat, yang haram dianggap jalan pintas. Fitnah menjadi hiburan, dusta menjadi budaya. Bumi pun ikut berbicara. Gunung-gunung aktif kembali, laut menelan daratan. Angin membawa badai tak mengenal musim. Namun manusia masih berkata, ini hanya fenomena alam, semuanya terkendali. Padahal itu baru permulaan. Ketika manusia menolak ayat-ayat Tuhan, maka tanda-tanda besar pun mendekat. Para ulama menyampaikan, tanda besar kiamat akan datang seperti rangkaian kalung yang putus. Satu jatuh, lalu semuanya menyusul. Tanda-tanda itu adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 gempa besar yang membelah bumi, asap tebal duhan, api yang mengiringi manusia, hilangnya Al-Quran dari dada manusia, munculnya Imam Mahdi, dan kemunculan Dabah Al-Ad. Namun tanda yang satu ini berbeda. Ia tidak memimpin pasukan, tidak berperang, tidak menghancurkan kota. Ia hanya melakukan satu hal, mengungkap manusia. Al-Quran menyebut Dabah dalam surah An-Naml ayat 82. Namun Allah tidak menggambarkan wujudnya. Rasulullah menjelaskan sebagian ciri, namun tidak merinci bentuknya. Ini menunjukkan bahwa wujud Dabah adalah rahasia besar. Hanya Allah yang mengetahuinya. Yang pasti, ia adalah makhluk bumi. Ia akan berbicara. Ia membawa tongkat Nabi Musa. Ia membawa cincin Nabi Sulaiman. Ia menandai wajah manusia. Tugasnya bukan membunuh, melainkan menjelaskan keadaan manusia. Tidak ada teknologi yang bisa melawan. Tidak ada senjata yang bisa menjatuhkannya. Tidak ada tempat bersembunyi. Ia diciptakan untuk satu misi yang tidak pernah gagal. Ketika nilai-nilai kebenaran hancur, manusia menjadi 2 golongan. Mereka yang tetap berpegang pada iman. Mereka yang mengikuti hawa nafsu semata. Di dunia, keduanya tampak samar. Yang ingkar bisa terlihat baik. Yang beriman bisa tampak lemah. Namun pada hari itu, semuanya akan jelas. Hingga tiba suatu hari, di mana bumi mengeluarkan suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Suara itu bukan gempa, bukan letusan gunung, tetapi suara seperti bumi sedang, setelah lama menahan sesuatu. Tanah mulai retak, dari ujung ke ujung, seperti ular raksasa yang merayap di bawah tanah. Langit menjadi gelap, angin berhenti, burung hilang, udara seperti membeku. Lalu dari dalam retakan itu, sebuah cahaya keluar. Orang-orang melihat, dan mereka membeku. Keluar Dabah, makhluk besar, kulitnya bercahaya, langkahnya mengguncang tanah. Bukan seperti hewan yang pernah kita lihat. Bukan seperti monster dalam film, tapi sebuah makhluk yang saat melihatnya, manusia langsung tahu, hari ini adalah hari ketika manusia melihat siapa dirinya. Ia lalu berjalan menuju manusia. Mereka berlari, namun langkah mereka berat, seperti bumi menahan kaki mereka. Dabah mengangkat tongkat Nabi Musa. Cahaya biru keluar darinya, ketika ia menyentuh seorang mukmin. Wajahnya bercahaya terang, lebih terang daripada bulan purnama. Lalu ia mengangkat cincin Nabi Sulaiman. Ketika menyentuh orang kafir, wajah mereka menggelap, seperti diselimuti asap hitam. Tanda itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa dicuci.
tidak bisa dihapus. Dabah masuk kota besar, kampung, lembah, pasar, jalan raya, pegunungan. Setiap manusia ditandai. Ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang menyesal, ada yang tertawa karena akhirnya kebenaran muncul. Tidak ada satu manusia pun yang terlewat. Hari itu, dunia berubah. Status sosial hilang, jabatan hilang, kekayaan tak berarti. Yang beriman tampak jelas, yang ingkar tampak jelas. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi kedok di hadapan manusia maupun Tuhan. Inilah hari pengungkapan. Dabah tidak membawa perang, tidak membawa pasukan, tidak membawa amarah. Ia hanya menjalankan tugas, lalu pergi. Namun setelah ia pergi, dunia tidak lagi sama. Tanda di wajah manusia menjadi saksi. Saksi yang akan ikut sampai hari kebangkitan. Kisah Dabah bukan dongeng, bukan kisah khayalan, melainkan peringatan bahwa akan tiba hari ketika tidak ada lagi kesempatan, ketika iman bukan lagi pilihan, melainkan penyesalan. Selagi pintu masih terbuka, selagi hati masih bisa merasakan, selagi lidah masih bisa menyebut nama Allah, mari kembali kepadanya. Karena pada hari ketika Dabah muncul, manusia hanya bisa menatap tanda di wajahnya sendiri. Jika kisah ini membuatmu merenung, bagikan video ini kepada orang lain, agar lebih banyak yang tersadar. Sampai jumpa di perjalanan akhir zaman berikutnya.